Dicukupkan. Oke, materi ini eh, periode sebelumnya tuh nggak dimunculin ya untuk yang aljabar. Yang aljabar nggak dimunculin, tapi untuk yang persama linear tuh digabungkan dengan materi yang kemarin itu yang persamaan dan pertidaksamaan. Karena materi persamaan dan pertidaksamaan terlalu padat, jadinya sekarang apa namanya dipisah dengan materi persamaan dan pertidaksamaan, kemudian ditambahkan dengan materi aljabar yang dari teman-teman manajemen itu katanya apa namanya ada materi aljabar ternyata untuk yang tahun kemarin di soal UPKP-nya. Nah, untuk malam hari ini materinya yang nggak sesulit materi sebelumnya, lebih banyak latihan soal nanti untuk yang ini. Cuman di bagian materi ini tuh latihan soalnya lebih banyak ke soal cerita ya tentunya, banyak soal cerita yang mana nanti penalaran logika matematikanya, bagaimana dari sebuah kalimat, bukan sebuah kalimat ya, dari kalimat atau dari sebuah soal yang mana soal cerita diubah ke dalam model matematikanya gitu untuk mengerjakan atau untuk memecahkan apa namanya masalah yang ada pada soal. Oke, Pak, untuk materi nggak akan banyak yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah bentuk aljabar, teman-teman udah tahu, ini masih standar banget. Ada operasi hitung ya, ada penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, dan operasi hitung pecahan aljabar. Yang mana teman-teman kita udah pelajari untuk yang operasi hitung pecahan itu kita udah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana terutama untuk yang penjumlahan pengurangan itu bagaimana kita menyamakan penyebut apa namanya entah itu dengan KPK ataupun dengan apa namanya perkalian silang gitu ya untuk operasi pecahan aljabar operasi hitung pecahan ya operasi hitung pecahan. Nah, prioritas operasi hitung ini teman-teman juga udah tahu tentunya nggak perlu aku jelasin ulang yang mengenai akar pangkat operasi pangkat dan atau operasi kali bagi terlebih dahulu baru nanti untuk operasi tambah kurang. Pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini sebenarnya ya ini penting. Yang sebenarnya pemfaktoran ini lebih disarankan untuk apa namanya pengelompokan sebenarnya pemfaktoran kayak kayak yang ini. Ini kan poin satu nih. Poin satu ini sering banget aku gunakan juga, ya kan? Kalau misal ada angka yang sama gitu ya, nanti bisa dikelompokkan. Oke, tuh terus ini juga sama nih, bisa juga. Hmm. Selagi mengandung angka yang sama, gitu ya. Di sini kan kita nanti mengibaratkan adalah sebuah angka gitu ya, angka yang sama atau kita modifikasi biar angkanya sama gitu ya. Kayak yang kelas ini apa enggak ya? Iya, kayaknya kelas ini yang waktu itu mencari tinggi rata-rata gabungan di mana waktu itu kalau misal teman-teman masih ingat 165 kita konversi menjadi 166 itu dengan cara satu apa namanya? Gimana? Iya, kalau nggak salah sorry, kebalik ya. Dari 166 kita konversi ke 165 ya. 166 dikurang satu gitu kan. Jadi biar nanti angka ini sama gitu. Kalau misal teman-teman masih ingat di materi yang waktu itu mengenai apa namanya soal rata-rata gabungan setiap kelas itu di situ itu modifikasi bentuk angka kan biar nanti bisa dikelompokkan. Kemudian ini untuk operasinya ya. Ini untuk operasinya nanti ngikutin ya. Ini ngikutin. Kemudian ada ya ini udah teman-teman pelajari juga, terus ini teman-teman juga harus tahu ini ya. Kalau ini tuh sebenarnya apa ya pemfaktoran biasa ya. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan nanti kan dapat min P, min Q gitu kan. Ini kan sebenarnya angka random ya, variabel random di mana nanti kalau misal dijumlahkan dapatnya min B, kalau misal dikalikan dapatnya C. Ini sebenarnya kurang tepat ya, harusnya ini B ya. Ini harusnya B ya kalau misal dijumlahkan. Cuman kan di sini kan pakainya tanda negatif ya. Ini. Jadi intinya ini nomor 6 ya. Nomor 6 itu maksudnya itu kalau misalnya ada dua angka, nanti dijumlahkan dapatnya B, di mana kalau misalnya nanti dikalikan dapatnya adalah C. Ini kan yang apa namanya persamaan kuadrat biasa yang pernah aku jelaskan juga. Terus untuk yang ini tuh sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan ini harusnya nggak min ini, nggak min ini harusnya
Nomor 7 itu harusnya kali. Sorry, aku revisi dulu. Harusnya kali. Titik lah ya. Aku kasih titik ini. Nah, jadi kalau misal ini kan apa namanya? Teman-teman bisa lihat ya, kalau misal nomor 6 ini kan A-nya itu kan satu ya. Sementara kalau misal nomor 7 ini kan A-nya itu lebih dari satu gitu, lebih dari satu. Nah, secara matematis itu sebenarnya nanti harusnya dibuat kayak gini. Satu per A dulu, satu per A ya. Satu per A, terus nanti dimasukkan tuh angka-angkanya. Misal apa ya? Yang nomor 6 itu kayak biasa ya teman-teman ya. Kayak misal ini x kuadrat plus 2x plus satu itu sama dengan nol. Nah, itu tuh sebenarnya ini untuk yang poin nomor 6. Oke. Poin nomor poin nomor 6 tuh gini. Jadi sebenarnya nanti untuk P plus Q ini kan kalau misalnya difaktorkan kan x plus satu ya sama dengan nol, ya kan? Kalau ini tadi kan disimbolkan dengan minus, ya kan yang dicontohkan. Cuman di sini kan kita simbolkan dengan plus ya, disesuaikan dengan faktornya. Nah, nanti kalau misal dua angka dijumlahkan, yang satu itu nanti dapatnya yang B, dua itu, kalau misal dikalikan nanti dapat yang satu. Nah, kalau misalnya untuk yang nomor 7 itu untuk yang depan A-nya ya, depannya itu nggak angka satu. Misal berapa ya? Dua, benar, sambil mikir dulu. Dua x kuadrat, hmm, angka berapa ya? Tiga, dua, enam, delapan, bentar, bentar. Min min 8x plus 6. Ini bisa difaktorkan nggak ya? Sebentar, aku coba bayangin dulu. Min, min itu kan min 3. Oke, bisa. Nah, kalau misal kalau misal untuk umumnya kan biasanya kan gini ya, kan 2x ya, x sama dengan 0. Ini tuh sebenarnya pemfaktoran biasa ini. Ini gini, ini kan min 3, ini min 2 gitu kan. Nah, kalau misal untuk yang apa namanya? Yang di nomor 7 itu tuh nanti kayak gini teman-teman. Ini harusnya nggak usah aku hapus deh. Ini 2x tadi ini berapa? Min 2 ya. X min 3. Karena ini kan nanti kan hasilnya ya. Nah, kalau misalnya untuk yang nomor 7 itu ini sistem lama sih sebenarnya sih. 2 nanti 2x, ini 2x. Jadi nanti ada 2, dibuat 2 gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah nanti itu dua caranya ini. Dua ini dua ini ya. Dua dikalikan 6 kan dapat 12. Ya kan dapat 12 tuh. Nah, 12 itu kita coba jabarin biar nanti kalau misal dijumlahkan dapatnya adalah min 8 gitu. Jadi kan 12 sebentar. Ish, 12 itu kan 1 kali 12 atau min satu kali min 12. Kalau dijumlahkan kan ini masih belum dapat 8 ya. Terus apa lagi? 2 sama 6 ya. Ini 2, ini 6, ini min 2, ini min 6. Ya kan? Karena kan 12 ya yang kita cari kan. Nah, kalau misalnya yang dijumlahkan itu kan ini dapatnya min 8, ya kan? Min 8. Nah, angka itu nanti dimasukkan ke sini. Min 2 sama kok min 3? Min 6 ya. Jadi nanti dimasukkan tuh karena kan ini tadi ya min 2 sama min 6. Ya kan dapat min 8 sesuai yang ada di tengah ini, min 8. Jadi tadi ya 12 itu dari 2 dikalikan dengan ini 6 dapat 12, terus kita jabarin dua angka yang dimana dijumlahkan dapatnya min 8. Tadi kan min 6 sama iya min 2 sama min 6. Ya kan naruhnya bebas teman-teman. Nah, habis itu ternyata ada yang bisa disederhanakan gitu. Nah, yang di sini yang bisa disederhanakan sebenarnya bisa yang ini ataupun yang satunya lagi. Jadi kan ini kalau misal yang ini
X min satu, 2X min berapa? Min 6. Ya kan? Ini kalau misal dihitung kan sama, dapatnya 2X kuadrat min 8X plus 6. Atau teman-teman nyoret yang ini. Kan nanti dapatnya juga 2X min 2, X min 3. Jadi sama. Gitu. Jadi apa namanya, cara pengerjaan yang apa, A-nya lebih dari dua itu sebenarnya gitu kalau misal secara matematis. Kalau misal teman-teman mau belajar gitu ya, mau belajar tuh jadi nanti angka 2 ini dikalikan dengan 6, terus nanti cari dua angka, kan 12 tuh, ini 12. Terus nanti dua angka itu, nanti kan penyusun dari eh, 12 itu kan dua angka ya perkaliannya. Kalau misalnya dijumlahkan itu dapatnya min 8. Nah, dapatnya itu nanti ini dimasukkan ke ini tadi. Gitu. Itu untuk penjelasan nomor 7. Jadi harusnya tadi ini tuh perkalian ya, nggak pengurangan. Sedikit typo. Oke, begitu teman-teman. Kemudian apa lagi? Ini nomor 8. Nomor 8 ini yang pangkat 3 ya. Pangkat 3 ini jarang sih, jarang keluar, tapi ya tetap baiknya teman-teman paling nggak tahu gitu ya untuk nomor 8. Kemudian nomor 9 ini sama sama masih pangkat 3 sampai 12 juga masih pangkat, sampai 12 malah pangkat 4 ya. Itu teman-teman silakan untuk di, ya paling nggak tahu karena sebenarnya nggak yang sesering bang, nggak sering sesering itu untuk keluar. Kalau yang lebih sering itu kalau ini bentuk kuadrat ya, yang poin 3 sampai dengan poin 5. Kalau nomor nomor 6 sama nomor 7 itu kan sebenarnya pemfaktoran apa namanya, persamaan kuadrat ya yang udah teman-teman pelajari untuk di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi nggak terlalu masalah di situ. Oke, sebelum ke persamaan linear, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Gimana? 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 Yes, man, man. Oke. eh Kalau aman, nah, ada chat. Tadi bang, yang nomor 6 mas. Kak, jadinya Victor tadi yang dibagi dua, salah satunya juga ya? Iya, betul. Eh, yang pertanyaannya, yes, yang tadi yang faktornya dibagi dua, salah satunya, iya, salah satunya aja, salah satu. Jadi kan tadi ternyata bisa difaktorkan menjadi dua bentuk ya. Aku juga, ini kan juga ngarang ya, maksudnya kan bikin apa namanya, persamaan kuadratnya ngarang, ternyata bisa difaktorkan menjadi dua bentuk. Ini, yang ini ya, yang ini, sama yang mana tadi? Oh, yang ini, ya. Yang x min 1, 2x min 6. Itu kalau misalnya teman-teman hitung kan dapatnya kan juga sama ya, 2x kuadrat min 8x plus 6 gitu. Jadi sama saja. Oke? Jadi pakai salah satu aja. Itu sebenarnya juga bagian, kalau misal teman-teman mau belajar ya, kalau misal depannya adalah 3x kuadrat gitu. Jadi nanti pakai aja 3, terus nanti 3x, terus nanti 3x. Oke. Terus nanti tinggal 3 yang ini nanti dikalikan dengan yang C. C-nya di sini nanti berapa. Entah itu dia positif ataupun negatif, nanti berpengaruh juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya negatif ya berarti nanti negatif gitu dapatnya. Misal katakanlah ini 9 gitu ya. Berarti nanti main 27. Terus nanti dihitung tuh komponen yang apa namanya, dua angka, kalau misal dijumlahkan dapatnya yang C gitu. Yang mana nanti kalau misal dikalikan dapatnya min 27 gitu ya. Jadi tanda di depan C itu berpengaruh ya, entah itu positif ataupun negatif. Jadi bukan hanya mengambil angka itu doang gitu. Jadi mengikutkan dengan tanda operasinya juga. Oke. Nanti teman-teman silakan untuk mencoba gitu ya. Kalau misal ketemu persamaan kuadrat yang A-nya lebih dari satu gitu. Untuk tahap belajar ya. Kalau misal teman-teman belum belum terbiasa, kalau misal menggunakan insting langsung ini gitu, yang merah ini tadi, langsung pakai di situ.
Oke, gitu itu untuk pertanyaannya Kak. Yes, terus tadi sebentar. Pertanyaannya Kak Muhammad Iqbal. Yang nomor 6. Yang nomor 6 itu tuh sebenarnya teman-teman eh jadi ini ya, nomor 6 sama nomor 7 itu hanya informasi tambahan teman-teman. Jadi nomor 6 sama nomor 7 itu apa namanya pemfaktoran persamaan kuadrat. Jadi sebenarnya nggak perlu teman-teman tahu. Oh, ini sebenarnya kayak kayak yang kayak ini loh, yang ini. Jadi kayak misal kan nanti dapatnya ini ibaratnya yang P, ini yang Q-nya. Kalau misal dijumlahkan, dapatnya itu harusnya B. Cuman di sini kan tandanya kan negatif ya. Negatif. Cuman kan nilai P itu kan bisa aja nilainya katakanlah negatif min 3. Ini min 3 gitu. Jadi kalau misal min ketemu min kan dapatnya plus gitu kan. Gitu maksudnya gitu. Jadi simbol di sini tuh sebenarnya ya menurutku sih kurang tepat ya. Baiknya kalau misal untuk bahan belajar itu harusnya ini plus saja gitu. Karena yang dicontohkan di sini itu plus gitu. Ini juga harusnya nggak usah negatif juga gitu. Jadi apa namanya nomor 6 sama nomor 7 itu ke sini sebenarnya. Dimana nanti kalau misal dua angka dapatnya B, ya kan? Ini kan yang pernah kita pelajari ya. Udah pernah kita pelajari terus kalau misal dua angka itu dikalikan nanti dapatnya yang C. Ini, yang C ini. Kan satu apa namanya? Satu kali satu dapatnya satu. Gitu, Mas Iqbal Ardian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Yes, tadi pilih salah satu aja ya. Aman? Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Oke. Sekali lagi, untuk yang ini, ish, untuk yang tanda ini, itu nanti nggak harus negatif ya teman-teman ya. Nanti menyesuaikan aja. Menyesuaikan, seperti yang aku contohkan tadi. Ada yang, ada bentuk persamaan kuadrat yang lain nggak ya? Misal, apa ya? Aku contohkan lagi deh, satu lah. Biar jelas. 3x kuadrat pakai 3 nih. Ngasih contoh itu sulit sebenarnya. Berapa ya? Berapa? Tiga. Ini tiga. Ini min 10. Bentar. Min 10. Ya, min 10x. Plus, atau buat min nih. Kalau ini min 8 deh. Min 8. Terus, ini min 3. Ini. Nah, ini deh. Oke, kita coba. Ya. Jadi, ini untuk nomor 7 ya. Kalau misalnya nomor 6 itu kan sebenarnya pemfaktoran biasa. Cara penggunaannya untuk yang nomor 7. Jadi kan ini 3 dikalikan dengan 3A sama C dikalikan. Kan dapatnya min 9 tuh, ya kan? Min 9. Nah, kita cari dua angka yang mana nanti kalau misal dijumlahkan dapatnya adalah min 8. Berarti kan di sini 1 kali min min 8. Min 9. Ya. Ini kan dapatnya min 8. Ya kan? Udah dapat sebenarnya ya. Ini berarti min 1 sama 9. Ini kan dapatnya 8. Ya kan ini kan jumlah ya. Kan gini. Nah, berarti kita pakai yang ini. Karena hasilnya adalah min 8. Kekecilan. Sebentar, biasa dulu deh. Ini. Tadi berapa? 1 tambah min 9. Dapatnya min 8. Udah sesuai. Oke. Maka kita gunakan dua angka ini untuk memfaktorkannya. Nah, berarti nanti ku, ya, ku taruh sini aja ya. Ku taruh sini kan teman-teman nggak tahu ya, taruh sini mana nggak kelihatan ya pennya ya. Berarti kan gini, sepertiga, berarti 3x min 1, sorry, plus 1 ya. Bebas ya teman-teman ya mau naruh di yang mana ya, apa namanya, 1 sama 9-nya karena nanti ujung-ujungnya yang pasangannya kan tetap sama 3x ya jadi nggak ada pengaruhnya. Nah terus ini nanti disederhanakan. Apa yang bisa disederhanakan ini sama ini kan bisa disederhanakan ya kan, nanti dapatnya adalah 3x plus 1 ini x min 3. Nah gini jadinya. Jadi nanti kalau misal teman-teman ini sama dengan 0, sorry. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman coba, ini nanti dapatnya adalah yang ini, 3x kuadrat min 8x min 3. Gitu caranya. Kalau misal
teman-teman masih kesulitan untuk memfaktorkan yang hanya lebih dari satu. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, aman ya. Lanjut. Ini yang bersama linear sebenarnya nggak penting lah. Maksudnya untuk materinya ya. Tapi ini hanya karena ini sebenarnya poinnya tuh di sini teman-teman. Jadi semua sistem bersama linear itu tuh bisa dikerjakan dengan metode substitusi, eliminasi atau campuran. Secara materi itu tuh sebenarnya hanya ingin memberitahu bahwa nanti untuk persamaan linear tuh yang teman pelajari itu ada yang satu variabel nih, variabel, ya kan? Terus apa namanya? Ada yang dua variabel, ya ini xz, xy dalam satu persamaan ya, dalam satu persamaan ada dua variabel, ada yang tiga variabel, gitu. Yang ya ketiganya ini semuanya sering digunakan karena nanti dalam bentuk soal cerita itu ada kalanya biasanya kan mencari x kan, mencari x, terus nanti mencari dua item gitu ya. Terus ada juga yang mencari tiga item gitu ya. Jadi semuanya digunakan. Nah, yang disebut dengan persamaan itu sebenarnya hanya satu ini. Yang satu toh itu disebut persamaan. Kalau misal nanti udah lebih dari satu persamaan, gitu ya, kayak ini itu nanti disebut dengan sistem. Ya, dalam matematika itu nanti disebut dengan sistem. Makanya nanti teman-teman akan apa namanya? Pasti pasti tahu yang disebut materi sistem persamaan linear satu variabel. Nah, disebut sistem itu karena eh, lebih dari satu persamaan. Ini juga sama. Ini disebut sistem. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa kalau misal untuk sebuah apa namanya? Ini sebenarnya kalau misal satu satu variabel itu satu aja udah disebut sistem sebenarnya. Untuk disebut sebuah sistem itu minimal ya, minimal jumlah persamaannya sesuai dengan variabelnya ya. Jadi kalau misal satu variabel berarti minimal ada satu persamaan. Kalau sistem persamaan linear dua variabel itu minimal ada dua persamaan minimal. Kalau misal apa namanya dua variabel tapi kok cuma ada satu persamaan itu nggak bisa dikerjakan ya, nggak bisa dikerjakan. Jadi minimal itu ada dua persamaan. Samanya untuk yang tiga apa namanya tiga variabel. Kalau misalnya tiga variabel itu minimal ada tiga persamaan untuk bisa menyelesaikan apa namanya solusinya. Entah itu digunakan untuk mencari masing-masing nilainya gitu ya. Ada tiga variabel itu untuk mencari nilai tiga variabelnya atau ya bisa juga langsung mencari jawabannya gitu untuk kombinasi dari ketiga variabelnya gitu. Jadi itu disebut dengan sistem. Makanya di sini aku nyebutnya sistem gitu ya. Karena baru baru bisa disebut sistem apa namanya salah baru bisa dioperasikan ya entah itu menggunakan metode substitusi eliminasi ataupun campuran itu ketika lebih dari satu persamaan ya makanya di sini aku sebutnya sistem gitu itu secara teorinya doang ya secara teorinya doang kalau misalnya untuk secara praktiknya teman-teman pasti udah tahu bagaimana untuk mencari apa namanya masing-masing variabelnya entah itu satu variabel dua variabel ataupun tiga variabel cuman yang sering aku temui untuk kesulitan dari periode-periode sebelumnya gitu, satu variabel itu sulit ketika bentuk soalnya adalah soal cerita. Bagaimana mengkonversi logika matematikanya ke dalam bentuk rumus gitu ya. Dari soal cerita ke dalam bentuk rumus gitu. Nah, itu yang kadang eh, salah salahnya itu mereka apa bukan mereka, sorry. Teman-teman itu udah tahu kalau misalnya itu adalah satu persamaan persamaan satu variabel gitu. Cuman nanti bingungnya itu apakah menggunakan operasi penjumlahan ataupun menggunakan operasi pengurangan. Yang biasanya kebalik-balik itu di situ atau bahkan menaruh tanda kurungnya itu di mana. Nah, itu yang biasanya salahnya itu di situ. Jadi walaupun cuman persamaan satu variabel tapi kalau misal ketemu soal cerita itu nanti bingungnya itu adalah mengkonversi ke dalam bentuk matematisnya atau model matematikanya. Yang kesulitannya itu di situ. Nah, alangkah baiknya kita apa namanya ke latihan soal aja. Jadi untuk yang pertama silakan untuk dicoba. Untuk soal nomor satu ini, kalau misalnya teman-teman udah tahu rumus cepat, pasti bisa langsung mengerjakan. Tapi nanti
akan aku tunjukkan rumus cepat dan konsep dasarnya, gitu ya. Silakan untuk dicoba terlebih dahulu. Nomor satu. Jangan lupa absensi, teman-teman. Oke, sebentar. Yang baru join nih. Ish, kan bisa diklik kanan nggak sih? Oh, bentar, bentar, bentar. Oke. Nah itu. Silakan absensi ya. Sambil absen ya teman-teman ya. Mengerjakan sambil absen. Oke. Sebentar, sebentar. Oke. Kita coba bahas ya. Aku ajarkan untuk apa namanya cara konsepnya dulu ya. Secara konsep dulu, nanti baru aku kasih tahu untuk rumus tepatnya. Jadi selisih ya, ini selisih uang Riri dan Aan adalah 80.000. Jika Riri memberikan sepersembilan uangnya kepada Aan, maka uang mereka menjadi sama banyak. Jumlah uang Riri dan Aan semula itu berapa? Oke. Nah, kita tahu bahwa selisihnya itu berapa tadi? 80.000. Ya, 80.000. Aku tulis 8, ya udah. 80.000. Nah, kemudian is- dari sini berarti dibilang di kalimat kedua ya, dibilang Riri memberikan sepersembilan uangnya. Berarti kan Ri, is, Riri dikurang sepersembilan R, ya kan? Kan sepersembilan uangnya kan. Yang mana nanti akan sama dengan ya, akan sama banyaknya ya. Sama banyaknya ketika sepersembilan itu.
ya diberikan kepada aan, ya toh kan gitu. Nah, ya udah kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. Berarti R min 1/9 R min 1/9 R sama dengan A. Berarti R min 2/9 R sama dengan A, di mana ini dapatnya 7/9 R sama dengan A. Oke. Nah, kemudian kita tulis ulang ya selisihnya dulu. Kenapa? Karena kita ingin melakukan substitusi dari nilai ini. Ya, di mana nanti R dikurang A-nya itu kan 7/9 ini ya. 7/9 R sama dengan 80. Ya, itu kan dapatnya 2/9 R sama dengan 80.000. Maka nilai R-nya adalah 80.000 dikalikan dengan 9/2. 40 R sama dengan 360.000. Ya toh? Maka dari sini untuk nilai apa namanya? Nilai A-nya ya. Nilai A-nya kan berarti ngikut dari sini selisihnya. Berarti kan ditambah 80.000 nih. Iya. Ditambah 80.000, kok ditambah sih? Dikurang ya? Ya betul, dikurang. Karena kan kita mencari A ya. Berarti dapatnya berapa tuh? 280.000. Oke. Maka nilai R plus A itu 360 ditambah 280. Dapatnya berapa tuh? 640. Ya kan? Ini secara konsep. Kenapa aku ajarkan atau aku berikan? Karena kadang kala ya ada kalanya itu soalnya mirip-mirip kayak gini, tapi ternyata nggak bisa menggunakan rumus cepat. Nanti nomor berapa itu ya? Tadi kayaknya aku masukin tuh. Ini, itu nanti soal ini nggak bisa menggunakan rumus cepat. Nomor berapa tuh? Nomor 6. Jadi kenapa aku ajarkan untuk konsepnya? Jadi itu logika matematikanya seperti itu teman-teman. Jadi ini ditulis awal dulu, ya kan? Selisihnya berapa? Terus menerjemahkan kalimat kedua ya. Jika Riri memberikan 1/9-nya, berarti kan dikurang dulu ya 1/9, terus 1/9 itu diterima oleh A. Kan nilainya akan sama banyak tuh. Ya kan? Terus nanti buat model, ya ini kan model ya. Model, terus model yang kedua dapat ini, ya kan melakukan substitusi. Nah, terus dilanjutkan dapat nilai R-nya dan nilai R dan A. Terus nanti dijumlahkan untuk keduanya. Seperti itu. Nah, kalau misal untuk rumus cepatnya ini hanya berlaku. Ini ya, ada term and condition-nya. Ini selisih, ya, harus selisih. Dan cuman ada ini doang, kuncinya di sini ya. Hanya ada tiga angka ini doang. Selisih, memberikan berapa, selisihnya berapa. Udah itu toh. Ya, kalau misal ada angka tambahan, berarti nggak bisa menggunakan rumus cepat ini. Cara pengerjaannya adalah selisih ya dikalikan dengan eh, apa namanya B min A per A ya kalau nggak salah. B min A itu dari mana ini? Yaitu komponennya A per B. Ya. Nih, berarti ini 80.000 dikalikan dengan B min A. Berarti kan 9 min 1/1 ya. Jadi kan 80 dicarikan 8. Dapatnya adalah 640. Jadi ini nanti rumus cepat ini langsung digunakan untuk mencari jumlah. Jadi kita nggak tahu nilai masing-masingnya berapa. Gitu. Oh ya. Rumus cepat ini hanya berlaku kalau misal hanya berlaku ya, hanya berlaku misalnya untuk selisih. Kedua, selisih ini kan nanti dapat dapat angka ini ya, dapat angka ini. Selisih yang kedua, eh sebagian gimana ya bilangnya itu ya, yang 1/9 itu bilangnya gimana ya? Sebagian diberikan. Masya Allah tulisannya, Masya Allah, Masya Allah.
Berikan. Nah, kebaca nggak ya? Kebaca ya? Sebagian. Hmm, Selisih. Ih, se- Selisih sebagian diberikan. Selisih sebagian diberikan itu ini ya maksudnya. Nih, kok lain. Nah, selisih itu ini. Set. Nah, gitu doang. Itu loh. Kalau misalnya nanti ada apa namanya? Ada tambahan angka. Kayak misal ini. Mana, mana ya? Nomor 6. Ini kan ada tuh selisih, ya benar, selisih. Terus 10% Ani diberikan kepada Budi. Oke. Cuman ini menjadi 80%, bukan menjadi sama banyak, ya. Bukan menjadi sama banyak. Kalau misalnya ini tadi kan menjadi sama banyak, ya kan? Nah, bahkan ini malah bentuknya adalah 80% uang Ani semua, ya. Jadi nanti di sini ya, kalau di situ nomor 6 ini kita nggak bisa menggunakan rumus cepat karena ini tadi ini yang cuma benar itu di sini doang ya, yang benar di sini doang selisih sama ini itu toh, ya kan? Cuman di sini itu tambahnya di sini 80% uang Anies semula. Nah, kalau misal di sini itu harus sama banyak. Nah, ini tambahannya berarti. Sebagian diberikan nanti menjadi menjadi sama banyak. Sumpah ini tulisannya jelek banget ya. Menjadi sama banyak. Kayak licin banget ini nulis. Nah, gini. Ini koma lah. Gini. Biar tahu. Gitu ya, teman-teman ya. Ini rumus cepatnya hanya berlaku pada kondisi seperti ini doang. Kalau misal yang kayak tadi, nomor 6 nanti teman-teman harus menggunakan logika matematikanya. Ya, menggunakan logika matematikanya untuk mengerjakan. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya sistem persamaan linear sorry, dua variabel. Ya, dua variabel. Yang pada kalanya, ini kan dua variabel ya, R sama A. Cuman ternyata bisa kita konversi menjadi satu variabel. Kan? Kan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misal dua variabel itu minimal ada dua persamaan. Nah, di sini kan nggak ada dua persamaan, ya kan cuma satu persamaan. Ini toh. Nah, tapi ternyata ke- apa namanya ada informasi tambahan, yang mana nanti dari informasi tambahan itu kita bisa mengkonversi menjadi apa namanya satu persamaan. Ini satu persamaan, satu variabel ini. Kan dari sini nanti kita substitusikan ke sini kan. Makanya nanti dapat jadi satu persamaan. Yang mana kalau misalnya udah satu variabel, sorry, satu variabel itu nanti baru bisa diselesaikan. Begitu. Oke, cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman. Kita lanjutkan. Silakan untuk dicoba nomor 2.
Gimana teman-teman yang lain? Kita coba ya. Jadi untuk yang nomor dua ini eh, harus menggunakan permisalan. Nah, ini seperti yang aku bilang ya, materi ini tuh sebenarnya lebih banyak soal cerita ya daripada materi. Kita baca soalnya dulu ya. Siswa berprestasi SDJ membayar SPP sebesar 20.000 untuk yang berprestasi. Siswa tanpa prestasi, ya tanpa prestasi itu membayar 90.000 untuk tiap bulannya ya. Jika pembayaran SPP seluruh siswa ya sebesar 18 juta sekian, banyaknya siswa tanpa prestasi, oke, ini banyaknya siswa tanpa prestasi itu sekian, 80% dari jumlah seluruh siswa ya. 80% itu ternyata dari jumlah seluruh siswa. Maka banyaknya siswa tanpa prestasi itu berapa? Oke. Nah, kita menggunakan permisalan. Jadi, karena kan ini kan kita nggak tahu ya, apa namanya, jumlah siswanya itu berapa ya? Jumlah siswa katakanlah S, ya. Mau dibuat 100 itu jangan dulu, ya. Jangan dulu, walaupun ini bentuk persentase ya. Karena nanti kalau misalnya teman-teman langsung ambil angka 100 gitu ya, itu sebenarnya nanti akan bertabrakan. Nah, nanti ada cacat matematika gitu untuk penghitungannya. Terus ini tanpa prestasi. Walaupun dulu aku pernah bilang kalau misal presentase ajar aja 100 ya, tapi itu untuk operasi yang mana nanti ada apa namanya? Ada kondisi tertentu lah kalau misal langsung ngajar 100 gitu ya. Tergantung soal emang sebenarnya tuh. Tambah prestasi kan 80% dari seluruh siswa. Berarti aku buat desimal aja ya. Aku buat 0,8 dari S. 0,8 dari S gitu ya. Terus untuk yang prestasi berarti kan otomatis sisanya ya. Sisanya berarti 0,2 dari S. Oke, sisanya ya. Nah, terus kita coba hitung tuh untuk apa namanya? Pembayaran SPP-nya ya. Di mana untuk yang yang prestasi ya, yang prestasi itu membayarnya 20.000. Berarti kan 0,2 S dikalikan dengan 20.000 ditambah dengan 0,8 S dikalikan dengan berapa? 90.000 ya bayarnya ya. Itu nanti kita dapat angka 18.240.000. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung tuh 0,2 dikalikan dengan 20.000. Berapa tuh? 4.000 ya? 4.000 S. Ditambah dengan 0,8 S. Berarti 72.000 S sama dengan 18.24 S kosong. Nah, dari sini ini dapat 76.000 S. Ini 18.240. Ini tiga angka nih. Tiga angka. 30. Ya, berarti kan S sama dengan 18.240 bagi dengan 76. Nah, kalau misal ini jangan gunakan pendekatan. Ya, disarankan tidak menggunakan pendekatan karena nanti takutnya rancu gitu ya, rancu. Gitu. Kalau kemarin kalau kemarin-kemarin kan untuk kondisi tertentu ya pendekatan itu ya jangan apa namanya hajar semua untuk yang kalau misal bentuknya penyebut sorry pecahan langsung hajar pendekatan jangan kayak gitu ya. Ini untuk kondisi tertentu tuh kita emang harus menghitung
detailnya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman hitung gitu ya, coba misal nih, teman-teman menggunakan pendekatan di mana ini nanti didekati angka 18.000 gitu ya. Ini terus kita dekati dengan angka 6.000, 6.000, 60 sorry, 60 gitu ya. Itu kan nanti dapatnya kan apa namanya 300 ya. Kalau misal 300 kan nanti arahnya ke sini yang paling dekat, ya kan? Nah, itu kan agak bahaya gitu ya, agak bahaya. Jadi kalau misalnya untuk kondisi ini, alangkah baiknya adalah tidak menggunakan pendekatan, tapi langsung menghitung jumlahnya berapa, gitu ya. Nah, kalau misal dari sini, S-nya itu berapa tuh? S-nya sekitar 200-an ya? Ya nggak? Kita coba hitung ya, ini emang terpaksa ngitung gini nih. 76. 2, 152, ya kan? 0, 3, 4, terus ini 4, udah 304 ya. 304 masih ada 0, 0. 250, nah itu S. Bentar. S-nya sama dengan 250. Ini adalah jumlah seluruh siswa. Nah, yang dicari adalah siswa tanpa prestasi. Berarti untuk yang tanpa prestasi itu 250 dikalikan dengan 20%, 0,2 S. 0,2 ya. 0,2 berarti ini dapatnya adalah berapa tuh? Se berapa? Berapa sih itu? Kok tanpa prestasi kok 0,2 sih? 0,8. Hmm. Kan yang prestasi kan 0,2 ya. Salah lihat, sorry teman-teman. 24 kali 8, 192. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu ya teman-teman ya. Jangan sampai ke Gocek yang jawab D. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Hati-hati ya, teliti lagi untuk apa namanya kalimat yang digunakan. Aku tadi juga hampir ke Gojek tuh. Malah pakainya yang prestasi. Yang prestasi sih juga ada ya, tuh 240 kali 0,2 kan dapatnya 48. Gitu ya. Itu jawabannya ya, yang C. Jadi hati-hati untuk pengerjaannya. Jadi semua angka itu ada ini untuk yang ini untuk yang tanpa ini untuk yang prestasi. Ya kan ini yang prestasi nih. Ini yang prestasi. Ini yang tanpa prestasi. Ini jumlah. Ya kan ada semua tuh. Jadi kalau misal salah masukin angka ya ya udah salah gitu karena angkanya ada semua. Emang TPA itu gitu ya biasanya. Ada angkanya itu ada semua. Jadi tinggal kejelian aja. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Kayaknya sih aman ya untuk penjelasannya. Atau kalau misalnya mau tanya juga nggak apa-apa sih. Aman? Lanjut. Silakan. Untuk dicoba.
Oke, yang lain. Oke, kita coba bahas ya. Oke, ini kapasitas Zoom-nya berapa ya? Ini udah nyampe 98. Ini kayaknya gabungan dari kelas ya? Gabungan banyak kelas ya? Apa sih? Rame banget nih. Ini yang pertama kali ini ngajar sampai 90-an. Biasanya mentok-mentok ya cuma biasanya satu kelas ini 30 ya 30-an lah biasanya. Ini sampai 90-an. Oke, kita kerjakan. Ada seorang anak bernama Oni yang memiliki butik sedang membuat baju pesanan di mana yang dibuat itu ada 24 buah ya. Mempunyai empat ukuran ya, empat ukuran ada S, M, L, dan XL di mana untuk ukuran S berjumlah sepertiga dari ukuran M. Sementara untuk ukuran L itu berjumlah dua kali dari ukuran S. Dan ukuran XL itu sama jumlahnya dengan ukuran L. Ya. Berapa banyak seragam yang berukuran M? Ini tuh baik, harusnya ya, harusnya tuh gini nih. Kalimatnya. Jadi seakan-akan kayak nyambung ya. Maksudnya, maksudnya secara penulisan apa namanya bahasa Indonesia kan harusnya kan ada koma dulu ya penggunaan dan di situ. Padahal karena kan di situ kan dipisah ya. L berjumlah dua kali dari S. Terus XL itu jumlahnya sama dengan L. Kan gitu ya. Bukan bukan L itu berjumlah dua kali dari S dan XL kan enggak. Sebenarnya kan XL itu jumlahnya sama dengan L gitu. Jadi itu terpisah. Jadi harusnya itu di situ ada koma itu. Biar nggak bikin bingung. Nah, tadi yang ditanya adalah M. Jadi apa namanya? Aku biasanya alangkah baiknya itu kita konversi menjadi M, menjadi M sesuai apa yang dicari. Ini yang kelas kemarin tuh udah aku bilangin ya. Kalau misal mencari sesuatu itu disesuaikan aja gitu sama apa yang dicari. Jadi kita sesuaikan. Pertama informasinya kita tahu bahwa yang kita cari adalah M gitu untuk ukuran M. Maka kita coba untuk S dibilangnya kan sepertiga dari M. Oke, ini udah biarin aja karena udah mengandung M. Oke. Kemudian untuk L. L itu kan dua kali dari S. Nah, ini kan masih mengandung S. Kita coba konversi. Di mana nilai S-nya itu kan di sini sepertiga M ya. Jadi kan 1/3 M. Maka didapat untuk L-nya 2/3 M. Oke, udah ada M. Oke. Kemudian untuk XL itu kan nilainya sama dengan L. Maka dapatnya adalah juga 2/3 dari M. Nah, maka kita tinggal lanjutin tuh. Di mana jumlah dari keempat ukuran itu, M, L, dan XL itu totalnya kan 24. S tadi kan sepertiga dari M. Terus M. L juga 2/3. Ini XL juga 2/3. Ini 24. Kalau misalnya ini, apa namanya? Eh, sebentar, sebentar. Ngecharge. Aku lupa ngecharge laptop. Oke, sorry ya. Ini kan kebetulan penyebutnya udah sama tuh ya. Penyebutnya udah sama, tinggal menjumlahkan aja ya. Satu, terus ini kan berarti kan tiga ya. 3/3, berarti 1 + 3 tambah 2 tambah 2. Berarti berapa tuh? 7 ya? Eh, kok 7 sih? 8. 3M. Sama dengan 24. Ini sama ini bisa cepat. Berarti nilai M-nya 9. Seperti itu. Untuk pengerjaannya. Ada pertanyaan? Jadi, seperti yang gue bilang kemarin untuk kelas yang kemarin ya,
Untuk kelas-kelas sebelumnya juga, apa yang dicari itu kan M. Maka untuk ukuran lainnya disesuaikan biar mengandung M gitu. Oke, jelas teman-teman? Sepertinya aman ya. Kita lanjutkan. Nomor 4, silahkan. Oh, ini. Sebentar, ada. Oh, enggak deh. Hmm. Ah, itu opsi yang jawabannya tadi kah? Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman jeli ya, kalau jeli tanpa tahu harga mangga berapa, jeruk berapa, anggur berapa itu bisa langsung ketemu. Kalau misalnya jeli. Umumnya ya, ini ku kasih fun fact. Kalau misal untuk tiga variabel, ini kan sebenarnya tiga variabel ya. Umumnya itu, kalau misalnya untuk soal TPA, itu teman-teman nggak perlu mencari nilai masing-masing. Umumnya. Karena itu, apa namanya, soal ini tuh didesain agar seakan-akan teman-teman harus mencari nilainya masing-masing gitu ya. Padahal kalau misalnya teman-teman jeli, itu nggak perlu mencari nilai masing-masing gitu. Jadi emang soal TPA tuh pembuatnya emang sengaja kayak gitu untuk melihat kejelian sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga belajar kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kayak gitu sih, it's okay, nggak masalah. Oke, nice. eh di sini nanti aku kasih untuk yang versi langsung ya teman-teman ya. Biar pertama waktunya cukup, biar juga ngasih tahu ke teman-teman ke apa namanya ke teman-teman bahwa apa namanya sebenarnya bisa langsung gitu, nggak perlu mencari satu-satu. Budi menjual eh oh iya benar, menjual parcel ya berisi 2 kilogram mangga, 2 kilogram jeruk dan 1 kilogram anggur dengan harga 157. Oke, kita coba tulis dulu. Eh, mangga ya, 2 kilogram mangga, 2 jeruk, 1 anggur, 157.
Ini ada persamaan yang sedangkan parcel yang berisi mangga, satu mangga, sorry, 1 kilogram mangga, 2 kilogram jeruk, dan 2 kilogram anggur, harganya 178.000. Berarti kan mangga tambah 2 jeruk, 2J ya, tambah berapa tadi? 2A, 178. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian untuk yang 2 mangga, 2 jeruk, dan juga 3 anggur, itu dijual dengan harga ini. Berarti kan 2M, 2J, sama 3A. 227. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, yang diminta itu adalah untuk yang mangga sama yang anggur. Ya, jeruk nggak diketahui. Nggak diketahui. Nggak perlu, apa namanya, nggak ditanyakan kok, nggak perlu. Nggak ditanyakan. Nah, kalau misalnya teman-teman jeli, seperti yang aku bilang tadi, ini sebenarnya tidak perlu untuk mencari nilai masing-masing. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini karena apa namanya, semuanya mengandung 2J, ya 2J. Itu nanti pasti bisa langsung eksekusi. Ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nanti kalau misal teman-teman apa namanya, mengeliminasi untuk yang jeruk, nanti kan pasti akan bersisa untuk mangga sama anggur. Di mana itu nanti sesuai dengan apa yang dicari, yaitu ini mangga dan juga anggur, ya kan? Jadi langsung diketahui tanpa mengetahui masing-masing harganya. Nah, tugas kita adalah selain kita harus jeli tadi ya, melihat persamaannya, tugas kita bagaimana, persamaan mana yang kita perlu kombinasikan agar langsung mendapat harga mangga dan juga harga anggur, gitu. Entah itu 1 sama 2, 1 sama 3, ataupun 2 sama 3. Ya. Nah, kalau misal teman-teman jeli, itu nanti kita pakai yang persamaan 3, ya, dengan persamaan yang kedua. Untuk apa? Ini tujuannya itu, kalau misalnya kita kurangkan, ya, ini dapatnya M, ini dapatnya A. J-nya kan hilang ya otomatis. Dapatnya adalah 69. Jadi kita tahu kalau misalnya untuk beli satu mangga dan satu anggur, 1 kilogram mangga dan 1 kilogram anggur harganya 69.000. Nah, sementara ini masing-masing beli 2 kilogram, maka kita tinggal kalikan 2 aja. 2 plus A sama dengan 2 kali 69. Maka 2 plus 2A itu hasilnya adalah 138. C jawabannya. Ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya untuk di soal TPA ketemu tiga apa namanya, apa, persamaan linear tiga variabel ya, persamaan linear tiga variabel itu pasti, oh ya, 90% lah, 90% itu nggak perlu mencari nilai masing-masing, gitu, nggak perlu mencari nilai masing-masing. Biasanya itu bisa dimodifikasi atau tinggal melihat bentuk persamaannya dan tinggal mengkombinasikan antara persamaan satu sampai dengan persamaan tiga. Kita menggunakan yang mana agar bisa langsung mencari apa yang dibutuhkan pada soal. 90% ya, 90%. Karena sepengalamanku dulu waktu masih SMA dan berjuang untuk sekolah kedinasan dan selama ngajar-ngajar juga itu eh, hampir nggak pernah sih, jarang sih sebenarnya, jarang untuk mencari nilai masing-masing gitu. Biasanya tuh bisa langsung untuk apa namanya, langsung eksekusi kayak gini gitu. Tinggal kejelian gitu, melihat persamaan dan tinggal mengkombinasikan mana yang dioperasikan. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dulu, teman? Halaman next. Nah, ini soal-soal yang umur-umur ini yang biasanya pada kebalik-balik.
Eh, Mana untuk yang teman-teman yang lain? Baru satu nih yang jawab. Jangan sampai keliru ya. Karena soal-soal umur ini tuh banyak sekali nih. Ini mayoritas dulu ya mayoritas itu masih bingung gitu untuk apa namanya menulis model matematikanya itu gimana gitu. Karena ini emang harus paham. Ini logika matematika sih sebenarnya masih. Yang lain, yang lain. Satu, ya sebenarnya. Sebelum berjalan lah, silakan dah. Ah, ini aku tadi. Oke, kita coba bahas ya. Eh, ini tuh penting nih. Sebentar. 7 tahun yang lalu. Ini penting. Ya, ini penting. Umur ayah sama dengan 6 kali umur beliau. Oke, itu penting ya. Jika terbalik umur ayah, sorry, ayah itu dua lebihnya dari 3 kali umur beliau. Nah, kata-kata ini nih yang kadang bikin bingung ya. Berapa berapa tahun umur Budi? 5 tahun. Ya, ada. Oke. eh ini berarti pertama aku misalkan dulu ya. A, is, A itu untuk siapa? Ayah ya. Ini nanti kita simpan untuk ayah. Ini B untuk Budi ya. O, A untuk A ya. A itu untuk usia ayah sekarang. Nah, usia sekarang ya. Karena kan nanti dibedakan tuh antara yang 7 tahun yang lalu sama tahun depan, gitu ya. Nah, terus untuk yang B juga sama, case. Untuk B itu nanti usia Budi sekarang. Berarti dari sini kita bisa menulis untuk kalimat pertama ya, 7 tahun yang lalu. Berarti umur ayah sekarang kurang 7, ya kan? Dibilang sama dengan 6 kali umur Budi. Berarti kan 6 kali umur Budi itu umur Budi yang 7 tahun yang lalu juga. Gitu kan? Karena kan kalimat utamanya, sorry, di sini kata intinya di sini ya, di 7 kalimat ya berarti, 7 tahun yang lalu. Berarti kan ayah itu untuk 7 tahun yang lalu, usianya 6 kali umur Budi
7 tahun yang lalu juga gitu ya. Jadi jangan jangan gini ya, jangan jangan gini, itu salah ya teman-teman ya. Jadi yang benar itu, nah gini. Jadi ini bacanya berarti kan umur ayah 7 tahun yang lalu ya itu 6 kali umur Budi 7 tahun yang lalu juga gitu. Oke, maksud dari kalimat tersebut kalau misal dibuat model matematikanya itu seperti itu teman-teman. Oke ya. Nah baru dari sini dikerjakan kayak biasa. Nanti ini dua berarti nilai A-nya sama dengan 6B eh, 3, 5. Terus selanjutnya adalah tahun depan. Ya, berarti plus 1. Ya, tahun depan tuh. Umur ayah dua lebihnya dari 3 kali umur Budi. Nah, ini nih, ini kadang bingung tuh. Ini juga sama konsepnya. Berarti, kan kalau umumnya biasanya kayak gini, ya. Dua lebihnya dari 3 kali umur Budi. Ya, cuman kondisinya di situ kan tahun depan ya. Tahun depan berarti untuk yang umur Budi, kita modifikasi dulu jadi nah, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini kondisinya adalah untuk tahun depan. Umur ayah tahun depan itu tiga lebihnya, sorry, tiga lebihnya, dua lebihnya dari 3 kali umur Budi tahun depan. Juga sama ya. Kan dibilang tahun depan itu kan di depan ya. Jadi itu berlaku untuk kedua orang tersebut ya. Kayak gini. Nah, berarti dari sini ambil satu, ini 3B plus 3 plus 2. Berarti A sama dengan 3B plus 4. Oke, berarti kita dapat ini untuk model pertama, A1, ini untuk model kedua, A2. Gitu ya. Nah, dua lebihnya tuh maksudnya lebih 2 tahun. Ya, Kak? Betul. Ya, dua lebihnya tuh berarti lebih 2 tahun. Ya, dipisahkan ya, tapi ya, dipisahkan. Jadi, ada tanda kurung dulu ini. Nih, ini yang aku maksud tadi, yang sebenarnya satu persamaan yang mana cuman sulitnya itu kalau soal cerita bingung untuk apa namanya menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan atau bahkan bingungnya itu eh, menaruh tanda kurungnya itu di mana itu kadang kadang yang salahnya itu di situ jadi ini emang harus banyak belajar ya teman-teman ya bagaimana untuk membangun logika matematika membangun logika matematika karena logika matematika itu emang harus banyak belajar untuk bisa memahami kalau misal kalimatnya seperti ini tuh nanti model matematikanya itu seperti apa gitu. Itu emang harus banyak belajar ya. Nah, kita sambungkan ya. Tadi kan kita dapat A1 dan A2. Maksudnya itu dapat persamaan pertama dan persamaan kedua gitu. Ya. Yang mana nilainya sama-sama A gitu ya. Jadi kita ini kan sama orangnya kan sama ya, sama-sama ayah gitu kan. Berarti satu orang itu modelnya dimodelkan menjadi dua bentuk ya, di mana dimodelkan dengan A1 dengan A2. Kan umurnya kan tetap sama ya, karena kan satu orang ya. Cuman modelnya ada dua gitu ya. Di mana model pertama itu nanti dengan 35, yang kedua modelnya itu 3B plus 4. Ya, model persamaannya. Dari sini kita bisa hitung tuh. Berarti kan ini ada 6B, 3B, berarti ini 3B. Ada yang 35, 4, berarti ada 39. Maka nilainya adalah 13. 39 bagi 3. Nah, yang ditanya itu kan untuk 5 tahun yang akan datang. Berarti untuk Budi itu plus 5 ya. Berarti 13 plus 5. Jawabannya adalah 18. Ingat, 13 itu tetap ada ya, jangan sampai salah. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Jadi perhatikan kalimatnya ya, baca dengan utuh biar teman-teman tidak salah untuk menghitungnya. Oke? Cukup jelas teman-teman? Atau mau ada yang ditanyakan? Oke, aman. Halaman kita lanjutkan.
Silakan untuk dicoba. Ini seperti yang aku bilang tadi ya, ini nggak bisa menggunakan rumus cepat. Silakan untuk dicoba menggunakan rumus apa namanya standar rumus konsep ya, menggunakan konsep. Yang lain, ini pengerjaannya nggak yang mirip banget kayak yang tadi ya, cuman mirip-mirip tapi nggak 100% mirip. Eh, ada yang sedikit di twist dikit lah. Tapi ada yang udah jawab itu. Oke, bebas ya. Sudah mau habis waktunya. eh Nih ya, perhatikan ya. Selisih, ya tetap gunakan selisih. Ani dan Budi itu 7.500. 10% uang Ani itu diberikan kepada Budi. Di mana nanti uang Budi menjadi 80% uang Ani semula ya. Uang Ani semula ya. Nih, uang Ani semula. Berapa jumlah uang keduanya? Jadi, kalau misalnya kita buat model matematikanya berarti A, B. Tetap sama ya, A min B. Ini ya, A, B, 7.500. Nah, dari sini kita kan harus ini ya yang kalimat jika 10% uang Ani diberikan kepada Budi, berarti kan maksudnya itu kan uang Ani ini dikurang 10% dulu. Ya kan? Dikurang 10%, yang mana 10% ini nanti akan diberikan pada Budi, ya. Jadi Budi akan menerima 10% dari A, ya. Ini. Jadi 10% itu ditaruh di sini, diberikan kepada Budi.
Yang mana nanti jumlahnya itu adalah 80% dari uang Ani semula. Berarti 10 dari uang Ani. Dari ke sini dulu. Jelas enggak logikanya? Kalau kurang jelas tanya ya. Oke, aman ya? Jelas ya? Sekali lagi ya. Jadi logikanya itu tadi kan 10% uang Ani itu diberikan kepada Budi. Berarti ini uang Ani dikurang dulu 10%. Karena kan dia akan memberikan 10% itu kepada Budi, ya kan? Nah, 10% yang apa namanya? 10% ini akan diberikan kepada Budi. Nah, di sini tuh ditaruh di sini. Ya kan? Makanya kan ini nanti jumlah yang mana nanti setelah Budi menerima 10% itu, nanti uangnya akan menjadi 80% uang Ani semula. Maka per 10 dari A. Oke, gitu ya logikanya gitu ya teman-teman ya. Nah terus dari sini kita bisa buat modelnya. Berarti A min B sama dengan 7.500. C, jangan sini dulu. Ini selesaikan dulu deh. Ini berarti kan B sama dengan 7 per 10A ya. 7 per 10A. Oke, baru nanti ke sini. A min B sama dengan 7.500. Kita melakukan substitusi untuk nilai B-nya. Jadi A min 7 per 10 A 7.500 maka nilainya ini kan berarti 3 per 10 ya. Ini kan karena nanti ini kan banyak 10 per 10 ya kan kalau misal disamakan penyebut 10 apa namanya 3 per 10A sama dengan 7.500 maka dari sini kita bisa sederhanakan nih ini sama ini dapatnya 25 ya kan 2.500 kali 10 berarti nilai A sama dengan 25.000 ya kan itu untuk nilai A. Nah selisihnya tadi kan 7.500 maka ini kita kurang dengan 7.500 set ya biar dapat nilai D-nya diperoleh angka 17.500. Berarti untuk penjumlahan dari A dan B-nya itu sama dengan 2.500 2.500 25.000 ya tambah 17.500 dapat dari itu 42.500 mana yang E. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini logika matematika ya, jadi kalau misalnya belum jelas silahkan tanya bagaimana kok sampai dapat rumus seperti ini gitu kalau misalnya memang belum jelas. Aman? Kak boleh tolong geser ke soal nomor 5. Oke boleh, ini nomor 5 mana Kak mau ada yang dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke, mana ya, kita masuk ke soal terakhir ya teman-teman ya, ini soal terakhir. Dulu ini ada yang tanya ke waktu sesi Zoom ya. Kebetulan masih ada waktu, terus ada yang tanya dan soalnya menarik gitu. Jadi langsung dibahas waktu sesi Zoom. Nah, kebetulan masih ada ya, masih ada karena kan nempel di PPT ya. Masih nempel di PPT. Jadi teman-teman silakan coba gitu untuk yang soal ini nama ini sih kalau misalnya dilihat kan aku nggak tahu ya ini Bimbel Bimbel mana, tapi karena soalnya menarik jadi kita bahas aja nggak apa-apa. Silakan untuk nomor 58. Ini soalnya bagus ini. Jadi enak untuk dibahas bareng-bareng. Dan ini soal terakhir ya teman-teman ya. Karena dari awal kita overtime terus.
Oke, oke. Daripada jawab D. Oke, mantap, mantap, mantap. Yang lain mau coba? Silakan kalau misalnya ada yang masih mengerjakan dan mau menjawab. Oke, kita coba ya. Udah jam, udah 1,5 jam. Di Wita ini udah jam 10 ya. eh Beberapa tahun lalu. Nah, kalau misal yang nge-freeze. Kalau yang 65 ini kan disebutin tuh 7 tahun yang lalu gitu. Nah, ini menggunakan diksi beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kita nggak tahu tuh tepatnya berapa. Ya jadi, tapi tetap ini nanti sebagai kunci ya. Beberapa tahun lalu, Rina itu berusia 3 kali lebih tua dari usia adiknya. Oke, pada waktu itu, nah ini ya, waktu itu usia dari Rina itu 15 tahun. Ini kunci, ya, ini juga kunci. Apabila usia Rina sekarang, ya, 2 kali lebih tua daripada adiknya, ya, itu maka usia Rina itu berapa? Oke, nah kita coba misalkan dulu ya, bukan misalkan dulu ya, kita membangun kronologinya seperti apa gitu ya. Usia biologis gitu, yang mana kata kata yang digunakan di sini kan waktu itu atau ini beberapa tahun yang lalu ya. Berarti usia dulu untuk Rina itu usianya adalah 15 tahun. Disebutkan pada soal ya, ya 15 tahun yang lalu. Nah, pada kala itu usia adiknya itu ini sorry, usia Rina itu 3 kali dari usia adiknya. Berarti dari sini kita bisa tahu dari adalah kayak gini, ya kan? Langsung kayak gini karena kita menyimbolkan di sini dengan R, ya langsung. Jadi kita nggak untuk R itu usia dulu ya, makanya di sini ada time reference-nya. Kalau misal tadi kan aku sebutin tuh ini ada penggunaan kata sekarang, ini sekarang, gitu kan? Nah di sini aku jelas di sini usia dulu ya. Untuk R itu 15 tahun, ya. Berarti ini R sama dengan 3A, ya kan? Berarti 15 sama dengan 3A. Maka untuk nilai A-nya sendiri adalah 5 tahun usia adiknya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kondisi sekarang, ya ini ya, untuk kondisi sekarang, R sekarang. Kita kan nggak tahu tuh apa namanya sekarang itu jaraknya berapa tahun dari usia atau pada kondisi beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi kita melakukan time skip, wanjay time skip kayak anime, time skip ya, jadi berapa tahun lalu gitu ya kepada sekarang gitu. Kan kita nggak tahu ya jaraknya berapa tahun. Maka karena kita nggak tahu jaraknya berapa tahun, kita sebutkan dengan X. Jadi ini itu untuk merujuk pada usia yang dulu, karena kita ada informasi di sini, di mana usia hari ini itu 15 tahun. Maka kita simbolkan dengan X untuk mendefinisikan jarak antara sekarang sama dengan, bukan sama dengan, jarak sekarang dengan usia yang dulu. Karena kita nggak tahu jaraknya berapa tahun, maka kita simbolkan dengan X. Oke, nah ini usia Rina itu dua lebih tua ya, dua lebih tua daripada adiknya. Berarti kan gini, 2A plus X sama ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau dikonfirmasi dulu terkait logikanya? Teman, kalau misal belum jelas, silakan tanya ya. Misal belum jelas mas gitu. Aku coba terangin ulang gitu. Kalau misal emang nggak, kalau misal nggak ada respon, aku anggap aman ya.
Oke. Nah, kalau misalnya udah, berarti nanti teman-teman tinggal ngitung biasa, ya. Tinggal ngitung biasa. Oke, kalau misalnya belum jelas, aku coba jelaskan ulang. Nah, oke. Ini. Jadi tadi kan ini ya, aku coba bandingkan dengan yang sebelumnya aja ya, biar teman-teman jelas gitu. Ini tadi untuk A, simbol A, ini ya, dan B untuk ayah dan budi. Tadi kan time reference-nya itu kondisi sekarang, ya. Maka kalau misal kita merujuk untuk 7 tahun yang lalu, ini 7 tahun yang lalu, maka kita kurangkan dengan 7, ya. Ini A dikurangkan 7, B juga dikurangkan 7, ya. Nah, kalau yang ini kita menggunakan time reference untuk usia dulu, ya, usia waktu waktu itu, ya, yang ini. Kenapa menggunakan waktu itu? Karena di sini ada informasi yang sangat jelas, ya. Karena disebutkan pada waktu itu usianya 15 tahun. Itu kan usia informasi yang sangat jelas. Maka kita alangkah baiknya menggunakan time reference untuk usia dulu. Kita simbolkan dengan N, sama dengan 15 tahun, ya. Jadi ini diruntuh terus dapat nilai usia adik untuk usia waktu itu. Nah, dengan jarak waktu yang tidak diketahui dalam artian dari usia dulu ini atau ini ya, naik kondisi sekarang ya, kondisi sekarang. Jadi dari waktu dulu ke sekarang kita nggak tahu berapa pundaknya, ya. Maka kita simbolkan dengan cos X. Jadi dari usia dulu ini maju tuh, maju ke sekarang, ya. Maka ditambahkan dengan X. Sekarang kan R ini kan time reference-nya untuk usia yang dulu ini, usia yang dulu ini, ya. Makanya ditambahkan X untuk merujuk dari tahun lalu, dari beberapa tahun yang lalu menuju kembali ke sekarang, ya. Kalau misal tadi, kenapa kok dikurang X? Karena tadi ya, time reference-nya adalah sekarang. Makanya dikurang dengan 7. Jadi mundur, dia mundur. Nah, kalau ini, kita menggunakan time reference yang beberapa tahun lalu. Maka ditambahkan dengan X untuk menuju tahun sekarang. Tapi karena kita nggak tahu eh, bedanya berapa tahun, maka kita simbolkan dengan X. Gitu. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Bicarakan dulu kan dari soal yang tadi. Itu Mas Iqbal sama Kak Yusar. POV tahun sekarang, bukan tahun dulu. Sebenarnya kalau misal menggunakan POV tahun sekarang, itu nanti akan ada mubazir di sini. Mubazir di usia 15 tahun, apa namanya, usia ini 15 tahun untuk kondisi waktu itu. Jadi kita nanti sebenarnya bisa aja ya, kalau misal mau menggunakan POV kondisi apa namanya, POV kondisi sekarang gitu. Cuma nanti ada trik gini, R min X sama dengan 15. Jadi nanti ada perubahan di situ, R min X sama dengan 3, sorry, ya, 3A min X, kayak gini. Jadi nanti 15 sama dengan 3A min X, kayak gini. Nah, ini nanti, sebentar, ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau pakai, ya, boleh sih, boleh. Ini ya, kan ini kan, yang ini kan jadi dapatnya 5 ih, sama dengan A X kan gini, ya kan? Cuman kalau misal aku pribadi sih, ya, misal kita coba pakai ini aja deh. Ini aku ganti warna biru deh, bentar, biar nanti teman-teman bisa membedakan ya. Tadi kan ini ya, R dan X, jadi untuk ini kondisi sekarang. Dan kita jadinya berapa tadi? Oh, kita mau ini 15 ya? Bukan deh, tetap untuk usia dulu.
Cuman untuk R ini nanti kondisinya R sekarang. Ya, R-nya nanti kondisi sekarang. Untuk yang A-nya juga untuk kondisi sekarang. Jadi maka R min X. Nanti ini 15, berarti untuk R min X sama dengan 3A min X. Berarti ini 15 sama dengan 3A min X. Berarti nilai A min X adalah 5. Ya, 5. Ini nanti yang merah tetap aku kerjakan ya teman-teman, biar nanti ada pembeda ya. Untuk time reference-nya ya. Ini tadi untuk R itu kita menggunakan time reference sekarang. Ya, POV sekarang. Kalau misalnya yang tadi warna merah itu kan R-nya untuk time reference-nya yang usia dulu ya. Kita coba bedakan. Ya bedakan ya untuk rumusnya ya. Tapi hasilnya harus sama ini. Nanti untuk R itu sama dengan, untuk ini kembali ke kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang. Coba tulisannya. Itu kan dua lebihnya dari A. Ya toh? Nah, berarti ini, ini cuman apa namanya agak-agak tricky. Ini kan berarti A-nya kalau misal mau diubah, sebentar. Aduh, ini tuh kalau misal aku coret-coret, ini akan kegeser sebentar-sebentar. A, ini kan udah nggak bisa nulis di bawahnya lagi. Tulis nih. A-nya kan berarti sama dengan X plus 5. Ya. Berarti di sini X plus 5. Oke. Oke ya, terus nggak? Kita tadi mengkonversi nilai A-nya. Berarti nilai R-nya ini 2x plus 10. Gitu? Maka ini udah. Sampai sini sebenarnya ini boleh. Terus nanti untuk yang selanjutnya, teman-teman tadi kan dapat yang ini juga tuh. Ya kan? Itu kan sama-sama R. Berarti nanti ini bisa kubur menjadi R sama dengan 15 plus X. Untuk menjadi persamaan yang sama, ini untuk persamaan yang kedua. Ya, berarti R1 sama dengan R2. Berarti nanti dapatnya 15 plus X sama dengan 2X plus 10. Nah, kalau misal kayak gini, ini kan dapatnya 5 sama dengan X. Ya kan? Kan ini kan 2X sama X. Jadi dapat X, 15 kurang 10 dengan 5. Nah, 5 ini adalah apa namanya, jarak waktunya. Ya, gap waktunya dari usia sekarang, apa namanya, kondisi sekarang sama dengan apa namanya, beberapa tahun lalu. Itu jaraknya adalah 5 tahun. Oke, jaraknya 5 tahun. Nah, kalau misal udah kayak gini, teman-teman, kalau misal mau dimasukkan, karena ini kan yang ditanya adalah usia Rina, ya kan? Usia Rina itu disimbolkan seperti ini, atau mau pakai yang ini juga boleh, ya. Jadi mau pakai persamaan satu atau persamaan dua itu sama saja, ya. Misal pakai persamaan satu, gitu ya. Di mana R sama dengan 15 plus X. Berarti 15 tambah 5 sama dengan 20 tahun. Oke, dapat ini. Ya itu seperti itu. Kalau misalnya untuk POV permisalan yang kondisi sekarang. Nah, kalau misalnya menggunakan POV kondisi masa lalu yang ini, ya, yang warna merah, itu nanti modelnya kayak gini, ya. Berarti nanti dapatnya IR plus X. Dapatnya 2A plus 2X. Kalau misalnya aku pribadi sih pakai yang warna merah ya, teman-teman. Ini berarti nanti R sama dengan 2A plus apa tuh? 2A plus X ya. 2A plus X. Nah kan sebenarnya ya mirip-mirip lah. R sama dengan, nah A kan dimasukkan tuh. Ini. Berarti kan 2 kali 5 plus X. Eh, terus ini R-nya juga dimasukkan tuh, 15 di sini. Ya kan? 15. Maka ini 15, 10 plus X. Berarti untuk nilai X-nya adalah 5. Ya kan? Sama. Nilai X-nya sama 5. Berarti nah, untuk nilai Rini, kok Rina? Rini. Ah, Rina, sorry. Untuk Rina, berarti sama. Itu kan usia Rina, berarti
15 kondisi ini ya. Ini kan berarti kan usia Rina sekarang itu ini disebut dengan ini R plus apa namanya? R plus X ya. Plus X. Berarti 15 plus 5 sama dengan 20 tahun. Seperti itu cara pengerjaannya. Jadi menggunakan POV untuk yang kondisi usia dulu yang warna merah bebas, boleh ya. Ataupun menggunakan POV sekarang. Itu hasilnya juga sama gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau malah tambah bingung? Itu ya tadi yang untuk pertanyaan KI, IPAD dan KI gitu ya. Untuk yang KI itu kan sebenarnya POV-nya juga POV sekarang ya. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau masih belum jelas? Silakan konfirmasi dulu. Mau tanya nggak? Kalau soal seperti ini, kapan menggunakan perbandingan, kapan menggunakan eliminasi, atau terserah? Perbandingan? Perbandingan yang seperti apa maksudnya? Karena di sini, karena di sini kan, apakah di sini ada perbandingan? Maksudnya mau perbandingan itu yang mana, Kak? Kayak yang 15 sama dengan 3A itu kayak gitu, ya itu sebenarnya ya kayak perbandingan sih sebenarnya sih. Kalau misalnya aku disuruh untuk menjawab, kapan menggunakan perbandingan atau kapan menggunakan eliminasi, terserah. Senyamannya teman-teman ya. Dan itu juga tergantung dari soal kayak misal ini kan ternyata teman-teman ada yang menggunakan POV lain yang menggunakan POV sekarang gitu kan kalau misal aku pribadi menggunakan POV yang kondisi usia dulu gitu beberapa waktu yang lalu karena aku ingin memanfaatkan untuk yang Rini usianya 15 tahun langsung gitu untuk yang kondisi waktu itu jadi aku langsung menggunakan POV untuk yang waktu dulu gitu. Nah, kalau misal teman-teman di sini ada yang menggunakan POV sekarang ya nggak apa-apa. Jadi dari situ sebenarnya dari situ untuk menjawab pertanyaan dari KB ini di situ dikembalikan kepada teman-teman lebih enak yang mana gitu lebih enak yang mana dalam menggunakan rumus gitu ya yang mana tentunya diharapkan teman-teman itu menguasai salah satunya aja gitu nggak harus menguasai semuanya kalau misalnya emang eliminasi ataupun perbandingan itu dikuasai ya silakan untuk digunakan paling yang paling penting itu jangan cuma hafal rumus tapi nggak tahu kapan menggunakan rumus tersebut gitu. Alangkah baiknya itu memahami konsepnya. Jadi kalau misal paham konsep itu dipastikan ya, dipastikan bisa mengerjakan semua jenis soal. Karena kalau misal paham konsep itu sebenarnya sudah masuk pada rumus cepat itu kan sebenarnya dari konsep ya, dari konsep. Jadi udah nggak perlu hafal rumus cepat gitu. Kalau misal paham konsep gitu teman-teman. Cuman ya emang harus banyak latihan gitu untuk memahami konsep. Jadi kalau aku pribadi itu jarang hafal rumus cepat ya. Karena aku lebih enak memahami konsep ya mungkin karena background kuliahnya juga ya. Kalau misal dulu kuliahnya hafalan wah otakku tidak mampu. Makanya lebih enak memahami rumus gitu daripada hafalan. Oke, eh, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Jelas? Aman? Oke. Sekali lagi, kalau misalnya nanti di modul ada yang kurang jelas terhadap pembahasannya, silakan nanti ditanyakan ya. Silakan nanti ditanyakan nomor WA udah pernah aku share. Nanti kalau misalnya ada konfirmasi ya atau ya mau konfirmasi ataupun tanya soal dibebaskan ya teman-teman ya. Ini seperti ini aku tidak membatasi teman-teman hanya tanya untuk di modul yang dari Aorta gitu. Kalau misal teman-teman punya bank soal lain dan masih bingung sama pembahasannya, nanti silakan kita diskusi gitu. Nanti aku coba jelaskan gitu, biar teman-teman paham untuk penjelasannya. Kalau misalnya emang ada gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah paham ya bagus gitu ya. Oke, udah selesai. Terima kasih. Mungkin
Sampai sini aja untuk pertemuannya. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan teman-teman untuk meninggalkan Zoom. Aku end meeting for all ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.